Xiaoyan menyeringai dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata penatua Cihuo. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia berkata, "Kalau begitu, izinkan saya bersaing dengan Grandmaster Xiu ini. Bagaimana menurutmu?" "Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu." Penatua Cihuo tertegun ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Matanya pelan melihat tubuh Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini juga memancing keributan di antara kerumunan manusia di bawah ini. Namun, kebanyakan dari mereka mengejek kata-kata Xiaoyan. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Grandmaster Xiu juga terkejut. Namun, senyum ganas melintas di wajahnya yang keriput. Dia memandang Xiaoyan dan berkata, "Mungkin saya benar-benar tidak dapat bersaing denganmu dalam hal doki, tetapi dalam hal keterampilan alkemis, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak akan ingin kamu dengar. Kamu tidak akan memiliki keterampilan." Xiaoyan mengabaikan kata-kata ganas dari Grandmaster Xiu. Matanya beralih ke arah penatua Cihuo ketika dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat di tempat ini?" "Tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Aku tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu." Grandmaster Xiu menjawab. Dia dengan ganas tertawa dan berkata, "Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena kamu berasal dari generasi yang lebih muda, saya akan mengizinkanmu untuk menyerang terlebih dahulu. Selama kamu bisa memaksa saya mundur dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap kemenangan untukmu." Xiaoyan tertegun ketika dia mendengar kata-kata Grandmaster Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Grandmaster Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah dia berbicara. Matanya melirik Xiaoyan dengan tidak peduli saat dia berkata, "Mulai." Xiaoyan sedikit melebarkan mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Grandmaster Xiu. Segera itu berubah menjadi raungan lembut. Dia pelan mengangkat tangannya di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia dengan lembut mengayunkannya ke bawah. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menghantam langit seperti badai. Penatua Cihuo tertegun ketika dia menyaksikan kekuatan agung yang menghantam langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya menunjukkan ekspresi terheran-heran saat dia melihat Xiaoyan dari jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa beberapa ketidakpercayaan perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Seorang alkemis tingkat 7. Orang tua Xiu itu akan sial kali ini. Dia berani begitu sombong. Sementara penatua Cihuo merasa menyesal akibat kesombongan Grandmaster Xiu. Penyesalan di hati Grandmaster Xiu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang dirasakan oleh penatua Cihuo. Wajahnya benar-benar memucat pada saat ini. Matanya menunjukkan ketululan dan ketakutan. "Alkemis tingkat 7? Bagaimana mungkin?" Ekspresi gila melonjak di mata Grandmaster Xiu setelah tubuhnya sedikit bergetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan merupakan alkemis tingkat 7. Ekspresi gila baru saja muncul ketika Grandmaster Xiu dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang dia ucapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat bersatu menjadi penghalang spiritual yang tak terlihat di depannya. Lupakan untuk mencoba memainkan beberapa trik ini di depan saya yang lama." Mata Grandmaster Xiu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia dengan ganas berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiaoyan mengangkat matanya di hadapan teriakan Grandmaster Xiu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek. Dia dengan lembut menjentikan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual agung yang menghantam langit langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, palu itu jatuh dengan kejam dan menabrak penghalang spiritual Grandmaster Xiu. Kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan dan energi yang mengejutkan menyebar. Segera, energi itu menyebar di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit getaran muncul di tanah terbuka dan sejumlah retakan terbentuk. Energi yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak di antara palu spiritual dan penghalang spiritual. Wajah Grandmaster Xiu juga berubah panik pada saat ini. Dia pergi keluar untuk memantul perkekuatan spiritualnya sebelum menuangkannya ke dalam penghalang spiritual. "Berhenti." Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Grandmaster Xiu dari kejauhan. Jarinya menekan udara kosong saat dia tertawa santuy.
Kata itu baru saja meninggalkan mulut Xiaoyan ketika energi pada palu spiritual tiba-tiba melonjak. Segera suara retak muncul dan banyak garis retak dengan cepat menyebar di atas penghalang spiritual di depan wajah Grandmaster Xiu yang panik. Sementara garis retak menyebar, penghalang spiritual yang hancur akhirnya tidak mampu menahan serangan palu spiritual yang menakutkan dari Xiaoyan. Itu mengeluarkan suara duar dan meledak terpisah. Kruk, penghalang spiritual meledak terpisah. Ekspresi Grandmaster Xiu yang terhubung dengannya langsung berubah pucat. Segera seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur seolah-olah dia mengalami serangan mengerikan. Dia mendarat dengan keras di tanah dan membentuk banyak bekas luka sebelum akhirnya dia berhenti. Segera seluruh tempat ini menjadi sunyi senyap. Banyak mata yang kusam ketika mereka melihat Grandmaster Xiu yang telah jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia wassalam atau hidup. Untuk sesaat tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tertegun ketika mereka melihat Grandmaster Xiu yang terbaring lemah tak berdaya di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup atau wassalam. Untuk sesaat, kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan banyak kesulitan. Klan Liu ini, kapan mereka mengenali seorang alkemis dari tingkat ini? Kenapa aku bahkan belum pernah mendengar informasi tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah dan pikirannya terbang di sekitar hatinya. Tidak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Grandmaster Xiu di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Alkemis tingkat 7. Kedua penatua di belakang Liu Qing perlahan-lahan menghirup udara pada saat ini. Nada suara mereka mengandung kegembiraan yang girang ketika mereka bertanya, "Kepala, ini adalah alkemis tingkat 7. Apakah dia benar-benar temanmu?" Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara dua penatua ini. Namun, dia mungkin merasa bangga di hatinya, tetapi ekspresi di wajahnya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara lemah, "Jika dia bukan teman saya, apakah kalian berdua berpikir bahwa orang lain akan ikut campur?" Kedua penatua itu tersenyum malu ketika mereka mendengar kata-kata Liu Qing, namun mereka tidak membalas. "Senior, mungkin saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini." Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar ke langit. Dia memandang penatua Chihuo dan bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, mata penatua Chihuo segera mundur dari Grandmaster Xiu di kejauhan yang nasibnya tidak diketahui. Senyum langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Karena pemenangnya adalah teman kecil ini, maka lubang cacing akan dikelola klan Liu sampai 3 tahun ke depan." Wajah Liu Qing menjadi ceria dan gembira ketika dia mendengar kata-kata penatua Chihuo. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo ketika dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, penatua Chihuo." Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing. Matanya melesat ke arah Xiaoyan yang berada di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya dan tersenyum ketika dia berkata dengan sangat sopan, "Hia, bolehkah saya bertanya tentang nama teman kecil ini?" "Yan Xiao." Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo. "Teman kecil Yan Xiao sudah memiliki bakat seperti itu di usiamu yang begitu muda. Ini sungguh sulit dipercaya. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang adalah guru dari teman Yan Xiao?" Penatua Chihuo tertawa. "Dia hanyalah seorang petapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang hebat." Xiaoyan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini. Melihat bahwa Xiaoyan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang pertanyaan ini, Penatua Chihuo segera menutup mulutnya. Liu Qing, lubang cacing dari kota Tianhua akan dikelola oleh klan Liumu selama 3 tahun mulai hari ini dan seterusnya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengirimkan pajak bumi dan bangunan ke lembah api terbakar tepat waktu setiap tahun. Mata penatua Chihuo meluncur ke arah Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah, tidak pakai iana. Liu Qing tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata penatua Chihuo. Dia secara alami sadar bahwa alasan penatua Chihuo bersikap sopan padanya adalah karena Xiaoyan. Sudah ada hasil siapa yang akan mengelola lubang cacing? Teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika kamu punya waktu untuk menemani saya ke lembah api terbakar? Penatua Chihuo menggosok tangannya dan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia mendengar kata-kata penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu mengapa lembah api terbakar mencari alkemis tingkat tinggi? Xiaoyan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak.
Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman kecil Yan Xiao, tolong yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Lembah api terbakar akan memberimu hadiah besar setelah kamu berhasil. Penatua Chihuo menjawab. Memperbaiki pil obat, kepala lembah dari lembah api terbakar juga seorang alkemis. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan percaya dengan sedikit terkejut kepada Penatua Chihuo. Penatua Chihuo menatap Xiao Yan dengan terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Kepala lembah dari lembah api terbakar bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi seorang alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan amazing. Dengan kemampuannya mengendalikan api, ia mampu mengendalikan api surgawi untuk menyuling beberapa pil obat. Namun, tingkat pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Liu Qing di samping mendekati Xiao Yan dan dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing. Dia segera mendecakkan lidahnya dan merasa kagum. Kemungkinan api surga yang menjadi andalan kepala lembah api terbakar adalah 9 naga petir api. Saat ini masih ada periode waktu sampai pertemuan pil dimulai. Mungkin saya bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke lembah api terbakar untuk mendapatkan 2 perubahan api langit, 3 perubahan misterius yang tersisa. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Karena saya sudah melakukan semua ini, secara alami saya tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Penatua Chihuo sambil tersenyum. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.